Hati Qin Yichan penuh dengan kegembiraan. Jika masalah ini benar-benar sederhana, maka tidak apa-apa. Bagaimanapun, Qin Yichan tidak mengatakan apa-apa lagi sekarang, dan dia sangat berguna dalam hal penyiksaan. Setelah menangkap orang-orang itu, Qin Yichan bahkan tidak menggunakan penyiksaan, hanya metode rahasia untuk mencari jiwa, dan semua masalah diselesaikan, tanpa kelesuan. Sekarang belum lagi rahasia Yago di rumahnya telah dikosongkan oleh Qin Yichan, bahkan beberapa rahasia pribadinya diketahui Qin Yichan. Bahkan tindakan yang tampaknya biasa dari bawahan ini mewakili informasi baru bagi Qin Yichan. Tidak perlu disiksa. Informasi yang diperoleh dari penyiksaan bukan hanya informasi yang diketahui orang-orang ini. Itu mencakup semua yang mereka lihat dan temui. Selama mereka melihatnya, Qin Yichan dapat menemukannya. Ini adalah metode rahasia. Qin Yichan menguap, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamp. Kamu juga bisa istirahat. Jika kamu terus melempar, aku khawatir kamu bahkan akan tahu warna pantat apa yang kamu suka. Qin Yichan tidak mengejek, tetapi menyatakan fakta. Tapi dalam pandangan Yago, ini adalah provokasi dan ejekan. Memprovokasi, mengejeknya, mencoba membuatnya berperilaku tidak rasional, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mencekik dirinya sendiri. Yago mendengus dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah marah padamu, bahkan sedikit pun marah. Tidak ingin menggunakan cara yang lebih rendah untuk menjebakku. Yago bisa dikatakan penuh kecerdasan sekarang. Dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap Qin Yichan sama sekali. Di dunia ini, dia tahu bahwa kekuatan adalah modal bicara. Tetapi sekarang, Qin Yichan sama sekali tidak punya pilihan untuknya. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Anda dapat melakukan apa yang Anda suka, tetapi saya masih harus mengingatkan Anda bahwa Anda menanggung risiko Anda sendiri. Ini bukan ancaman Qin Yichan. Sekarang hubungan antara Qin Yichan dan pasukan keluarga sudah sedikit halus. Jika ditambah dengan Yago yang membuat air menjadi keruh di tengah, Qin Yichan tidak dapat menjamin bahwa dia akan memiliki begitu banyak kesabaran. Dan bernalar dengannya dengan baik. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet adalah cara yang diperlukan dalam banyak kasus. Terutama dalam keadaan Qin Yichan saat ini, apalagi Yago kecil. Bahkan jika ada 100 keluarga lagi, Qin Yichan akan mengidentifikasi rencana eksekusi. Bunuh ayam dan tunjukkan pada monyet. Kesombongan keluarga-keluarga ini harus dibunuh. Tapi itu tidak bisa dibunuh sesuka hati bagaimanapun. Sebagian besar informasi yang dimiliki Qin Yichan di tangannya adalah rahasia Yago sendiri, dan tidak ada banyak ancaman bagi kota terapung. Ambil contoh sebelumnya. Bahkan jika Qin Yichan tahu bahwa orang-orang ini ingin membantu mereka yang mungkin bersembunyi di kota terapung untuk pergi, dia tidak bisa menggambarkan Yago sebagai respons internal. Ada juga kebutuhan akan bukti yang lebih langsung, yang dapat dikenali oleh semua orang. Bukti ini tidak serta-merta memberontak terhadap kota terapung. Selama itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kota terapung, Qin Yichan dapat menggunakan topik tersebut untuk memainkan pembunuhan besar-besaran terhadap ayam dan monyet. Perlu untuk membunuh sekali, agar pasukan keluarga ini mengerti bahwa dia, Qin Yichan, bukan penguasa Liancheng. Dia tidak akan berbelas kasih kepada orang-orang ini. Yang kurang sekarang hanyalah alasan untuk berurusan dengan Yago. Qin Yichan juga mengkonfirmasi tebakannya sekali lagi. Yago tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa karena marah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghitung, menerobos. Hancurkan kebaikanmu sendiri. Selama dia melakukan kesalahan, inilah saatnya Yagonya memanfaatkannya. Untuk kedua belah pihak, mereka menunggu pihak lain melakukan kesalahan dan diam-diam membuat jebakan bagi pihak lain untuk melakukan kesalahan. Untuk saat ini, Qin Yichan mungkin telah membuat lebih banyak kesalahan. Bagaimanapun, jumlah orang percaya di kuil penguasa cahaya lebih besar daripada keluarga Bago. Yago mengepalkan tinjunya dengan keras, dan langsung kembali ke rumahnya untuk menghitung tangan yang hilang. Seperti yang dia bayangkan, tidak ada kroni yang dia kirim kembali hidup-hidup. Yago memiliki banyak pertanyaan di hatinya, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Orang-orang ini telah menghilang sepenuhnya, yang berarti bahwa dia harus berhati-hati dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu sekarang. Setelah berulang kali menekankan pada dirinya untuk berhati-hati, Yago menggosok pelipisnya, mencoba sedikit rileks. Tuan cahaya ini benar-benar agak rumit, dan metodenya terlalu aneh. Ngomong-ngomong, kapan orang-orang yang melihat kuil penguasa cahaya berangkat? Berapa lama setelah aku memberi perintah? Bawahan terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Setelah perintah Anda, penguasa cahaya, tidak ada yang masuk atau keluar dari kamp. Tetapi kami memiliki beberapa tebakan. Sangat mungkin bahwa sebelum perintah Anda, kuil penguasa cahaya mengirim orang untuk berpatroli di dekat gerbang kota. Ini adalah cahaya hari ini. Lord Sein. Satu-satunya keberangkatan Hall. Itu mungkin hanya kebetulan. Dalam kata-kata bawahannya, Yago hanya merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum dia bisa menjawab, Lord of Light sudah mengirim seseorang keluar.
Seberapa kuat kemampuan pra-penilaian untuk memungkinkan dia merespons terlebih dahulu. Dan, coba tebak satu respons ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Yago tidak bisa menggunakan kata kebetulan untuk menjelaskan apa yang bisa dia lihat sekarang. Itu tidak mungkin kebetulan. Yago merasakan sakit kepala lagi. Setiap kali dia bertarung melawan Lord of Light, dia merasa sangat tidak nyaman. Itu adalah situasi yang sepenuhnya dikendalikan olehnya, dan salah satu teknik penanggulangannya tidak berpengaruh di depannya, dan dia hanya bisa secara pasif menerima situasi di depannya. Apa yang salah? Yago memiliki perasaan samar bahwa penguasa cahaya tidak sesederhana kelihatannya di permukaan, dan dia pasti telah memberikan serangkaian petunjuk untuk dirinya sendiri. Tapi dari mana itu dimulai? Yago masih perlu merenungkannya. Kalian semua turun. Aku akan diam. Yago terdiam dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Terlalu licik. Setelah beberapa tinjauan, Yago akhirnya menemukan masalahnya, yaitu, dari saat dia tampaknya tidak punya pilihan, Qin Yichen yang menjebaknya lagi. Tampaknya seluruh proses sindiran dimulai ketika teka-teki dari seluruh hal diserahkan kepadanya. Apa yang membuat Yago merasa sulit sekarang adalah dirinya sendiri, baik untuk membuktikan motifnya benar atau untuk membuktikan kesalahan Qin Yichen, dia memilih yang terakhir. Karena Qin Yichen sepertinya dengan santai menyebutkan sebuah kalimat, Lin Floating City memiliki respons batin. Selama semua orang ini meninggalkan Lin Floating City, itu akan membuktikan keputusan salah Qin Yichen. Kesempatan yang begitu sederhana dan langsung untuk mengalahkan Qin Yichen dengan mudah. Bagaimana Yago bisa melewatkannya? Semakin aku memikirkan Yago, semakin aku merasa takut. Karena dia tidak pernah memikirkannya, Qin Yichen bisa menahannya sampai titik ini. Bahkan detail pemikirannya tidak diabaikan.